Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Oke, Bapak sapa dulu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Namo Buddhaya, Pak. Ya, Oke. Pak. Virginia. Michelle? Hadir belum, Michelle? Bapak Sudah, mau Pak. absen dulu. Michelle hadir, Edric hadir, Ricci hadir, Rama, Forbes, dan Virginia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Bapak pimpin semuanya. Mari bersikap anjali. Marilah kita berdoa mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada kesempatan ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, anak Bapak semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, Pak. Oke. Ketika Bapak sapa, kalian boleh menjawab ya. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak akan share screen dulu ya untuk materi yang akan Bapak sampaikan. Ya, Pak. Oke, anak Bapak bisa melihatnya? Bisa dilihat? So, Pak. Oke. Baik, anak Bapak semuanya, kita akan mulai pembelajaran pada siang hari ini ya. Materi kita pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang makna perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Oke. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang, dan anak Bapak semuanya juga sudah mengerti, memahami, dan bisa menceritakan kembali ya kemarin ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki pada makna perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Nah, untuk materi ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Oke. Nah, untuk itu, sebelum itu, Bapak akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Tentunya judul yang
tampil di depan anak Bapak tidak asing lagi anak yang baik. Betul? Bisa terlihat ya? Oke. Ada yang hafal? Kalau hafal, Bapak tidak perlu kasih teksnya. Kalau tidak hafal, Bapak kasih tunjuk teksnya. Saya hafal dikit, Pak. Hafal dikit. Virginia? Hafal dikit juga, Pak. Hafal dikit juga. Oke, kalau hafal dikit berarti Bapak akan tunjukkan ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng dulu. Bisa? Bisa, Pak. Oke ya. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng, mic-nya boleh dihidupkan. 1, 2, 3. Anak yang baik tiap hari bangun pagi. Tidak lupa hari Minggu ke wihara. Anak yang baik, uang jajan tak dihabiskan. Sebagian disimpan, sebagian didanakan. Nanti kita jadi kaya, bisa bangun pagoda yang indah, bisa juga bangun wihara yang megah. Nanti kita jadi kaya, bisa bangun stupa raksasa, bangun candi paling besar di dunia. Oke, lagunya cukup singkat. Ada yang bisa nyanyi sendiri? Saya, Pak, bisa, Pak. Pak, aku bisa. Ricci dulu ya. Oke. Oke, Pak. Silahkan Ricci, coba. Anak yang baik tiap hari bangun pagi. Tidaklah lupa hari Minggu ke wihara. Anak yang baik, uang jajan tak dihabiskan. Sebagian disimpan, sebagian didanakan. Nanti kita jadi kaya, bisa bangun pagoda yang indah, bisa juga bangun wihara yang megah. Oke, lanjut. Nanti kita jadi kaya, bisa bangun stupa raksasa, bangun candi paling besar di dunia. Oke, tepuk tangan untuk Ricci Armando. Berikutnya, siapa tadi? Virginia. Oke. Anak yang baik tiap hari bangun pagi, tidaklah lupa hari Minggu ke wihara. Anak yang baik, uang jajan tak dihabiskan, sebagian disimpan, sebagian didanakan. Nanti kita jadi kaya, bisa bangun pagoda yang indah, bisa juga bangun wihara yang megah. Nanti kita jadi kaya, bisa bangun stupa raksasa, bangun candi paling besar di dunia. Oke, tepuk tangan. Terima kasih si Virginia sudah menyanyikan lagu. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Nah, Bapak akan bertanya, lagu ini siapa yang menciptakan? Ayo, nanti akan Bapak munculkan. Bante Sudayano. Siapa? Bante Sudayano. Sudanyano? Oke, Bapak akan munculkan betul atau salah. Yang benar adalah Bante Sadanyano ya, Sadanyano ya. Oke ya. Sudah ngerti ya? Oke. Dari judul lagu ini Anak yang Baik, kita tiap hari harus bangun pagi ya, menyisihkan uang untuk berdana. Itu ya. Nah, kenapa Bapak ambil lagu ini? Ini kaitannya dengan
materi kita pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah makna perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Tentunya anak Bapak, kalau Bapak tanya, masih ingat ya, kemarin sudah bisa menceritakan anak yang hilang atau perumpamaan tentang kembalinya anak yang hilang itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan maknanya. Ya, penekanannya adalah makna dari perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Oke, setelah kita nyanyi, Bapak mau memberikan teka-teki. Ayo, semuanya siap-siap. Ya, kalau kemarin Bapak ada 1 ya untuk pertemuan yang sudah lewat. Nah, hari ini silahkan semuanya bisa menebak ya. Tara. Ayo. Hidung. Sabar, Pak. Ayo. Hidung. Hidup senang, Pak. Hidup senang. Oke, hidup senang, betul. Oke, selanjutnya ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini hidup senang ya. Jadi ternyata kemarin anak yang hilang sekarang sudah hidupnya sudah senang karena sudah mendapatkan warisan. Oke, lanjut. Perhatikan baik-baik. Kita bersabar. Saya telat. Ya, oke, enggak apa-apa. Perhatikan ya, ini ada teka-teki. Ikut menyimak. Para. T 4. P plus 4, 5 plus ikan. Ayo. Ini sering kita lakukan. Tempat makan. Ya. Tempat makan. Oke, tempat makan. Oke, ternyata yang barusan gabung juga langsung bisa menjawab. Oke, teka-tekinya Bapak sudahi dulu sampai di sini ya. Kita akan lanjut pada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Ya, kita akan belajar apa pada kali ini? Nah, tolong anak Bapak semuanya bisa memperhatikan. Setelah mempelajari materi ini, nantinya diharapkan Ananda semua dapat meneladani perilaku bijaksana dari makna cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Yang pertama. Yang kedua, mengetahui makna cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang dengan benar, ya, mengetahui dengan benar. Yang ketiga, menghafal makna cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang dengan baik. Jadi nanti bisa dihafalkan anak Bapak maknanya itu apa sih gitu ya. Nanti anak Bapak bisa menyimaknya dan nanti bisa dihafalkan. Yang keempat, yaitu menceritakan kembali makna perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Menggunakan bahasa sendiri secara runtut. Secara runtut di sini maksudnya adalah anak Bapak menceritakan secara berurutan. Seperti itu. Ya. Oke, paham? Jadi nanti Bapak akan menjelaskan makna cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang, sementara anak Bapak bisa memperhatikan terlebih dahulu atau menyimaknya terlebih dahulu. Nah, nanti dalam sembari Bapak menjelaskan, setelah Bapak menjelaskan, nanti Bapak akan memberikan kesempatan atau waktu untuk tanya jawab. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, ya, nanti yang bisa menjelaskan nanti akan mendapatkan nilai ya, nanti langsung akan Bapak nilai. Oke? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Jadi semuanya Bapak harap bisa menyimak dengan baik. Kita langsung saja pada makna cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Mohon ketika Bapak menjelaskan, mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Oke? Nah, yang pertama, Buddha diibaratkan sebagai seorang bapak dari anak yang hilang. Ya,
yang telah meninggalkan orang tuanya sudah sejak lama. Itu yang pertama. Nah, sedangkan anak yang hilang diibaratkan kita manusia, ya, kita sebagai manusia ini adalah diibaratkan sebagai anak yang hilang tersebut. Dalam cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang itu dimaknainya. Nah, selanjutnya. Nah, tolong ini anak Bapak semuanya bisa memperhatikan ya. Manusia memiliki karakter dan sifatnya sendiri, ya. Sifatnya tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya antara Forbes, Rama, Michelle, Richie, kalian punya sifat dan karakter yang berbeda. Nah, oleh karena itu, Buddha memberikan dhamma atau warisan kepada manusia dengan cara yang berbeda-beda. Tentunya kalian misalnya Rama, Forbes, kalian juga bisa belajar dengan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan sifat dan karakter yang dimiliki. Nah, hal itu dilakukan Buddha agar semua dapat memahami dhamma dengan baik dan mencapai apa yang diinginkan. Ya, itu. Hingga pada akhirnya dapat mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, apa itu kebahagiaan tertinggi? Kebahagiaan tertinggi adalah dalam agama Buddha mencapai nibbana. Oke? Tuh, ya. Selanjutnya, Buddha memiliki banyak harta. Ya, harta warisan yang tiada tara nilainya dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun, bahkan dengan bongkahan emas. Ya. Jadi warisan Buddha itu tidak dapat dibanding-bandingkan. Nah, Buddha Dhamma adalah harta yang tak ternilai. Buddha Dhamma dapat membuat semua makhluk yang mempraktikkannya menjadi terbebas dari penderitaan. Ya, kita, Bapak dan kalian ketika mempraktekkan ajaran Buddha, maka kita akan mencapai pembebasan. Ya, itu. Jadi Rama, terus Michelle, Virginia, Forbes, ya semuanya anak Bapak yang ada di sini, ya. Ketika kita bersama-sama mempraktikkan ajaran Buddha, maka kita akan bisa mencapai pembebasan tertinggi yaitu nibbana atau bebas dari penderitaan. Bapak lanjutkan. Nah, di sini orang tua yang dimaksudkan dalam cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang sesungguhnya berkeinginan untuk mewariskan kekayaan yang dimiliki kepada anaknya. Oke ya, paham ya ini ya. Jadi orang tuanya ingin mewariskan kekayaannya kepada anaknya. Nah, seperti halnya Buddha yang ingin mewariskan dhamma atau ajaran yang sudah beliau temukan kepada semua makhluk, ya, termasuk kita, ya, kepada semua makhluk. Pengennya Buddha itu bisa mengajarkan dhamma. Nah, makhluk yang mempraktekkan ajaran Buddha sesungguhnya telah menerima harta warisan dari Buddha. Ya, makhluk yang mempraktekkan ajaran Buddha sesungguhnya telah menerima harta warisan dari Sang Buddha. Ya, warisan Sang Buddha bukan hanya sekedar harta benda atau emas, permata dan lain-lain, tapi adalah dhamma atau ajaran tentang kebenaran yang bisa membawa kita pada pembebasan atau mencapai pada hidup yang lebih bahagia. Nah, sampai di sini Bapak kasih kesempatan untuk anak Bapak jika ada yang mau ditanyakan, ya, satu pertanyaan dulu kalau ada yang mau bertanya sebelum Bapak menyimpulkan dari semua tadi yang sudah Bapak jelaskan. Jika ada yang mau bertanya silakan.
terkait dengan makna perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Maknanya itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ricci, Michelle? Enggak, Pak. Tidak ada ya. Berarti cukup jelas ya sampai di sini ya. Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Kalau Pak. tidak ada pertanyaan, Bapak langsung simpulkan terlebih dahulu. Nah, nih, silahkan disimak baik-baik dari yang Bapak jelaskan tadi, ini kesimpulannya. Orang tua yang digambarkan dalam cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang adalah Buddha. Ya. Jadi orang tua tersebut itu dimaksudkan adalah Buddha. Nah, sedangkan anak yang hilang yang digambarkan dalam cerita tersebut adalah umat manusia, termasuk kita ya, kalian. Nah, itu diibaratkan anak yang hilang tadi. Nah, kekayaan yang dimiliki orang tua dalam cerita tersebut adalah dhamma, ajaran tentang kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Itu. Dan Buddha Dhamma adalah warisan yang tak ternilai yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun. Nah, ini anak Bapak tolong dicatat baik-baik ya. Anak Bapak bisa sambil mencatat poin-poin penting ini ya. Nah, yang terakhir, warisan umat Buddha yang tersatukan dalam mustika yang disebut Triratna, yaitu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu orang yang telah mencapai kesempurnaan. Dhamma itu ajaran yang dibabarkan, ya, yang diajarkan kepada manusia. Dan Sangha itu adalah perkumpulan para biku. Sampai di sini jelas? Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Semuanya cukup jelas ya. Nah, kalau sudah jelas semuanya, Bapak akan ada pertanyaan. Nah, ada kuis. Silahkan anak Bapak siap-siap. Nah, sebelum Bapak munculkan, Bapak ada pertanyaan. Triratna tadi apa? Kami, Pak. Virginia, ayo. Triratna itu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. Oke, betul. Ya. Bapak lanjutkan kuisnya. Ya. Nah, sudah bisa dibaca? Siapakah yang dimaksud ayah dalam perumpamaan kembalinya anak yang hilang? Oke, Saya, tunggu Pak. dulu. Saya, Yang Pak. ini. Saya, Pak. Bapak akan tunjuk ya. Yang duluan, yang pertama tadi adalah Felicia. Mana Felicia tadi ya? Yang dimaksud ayah dalam perumpamaan kembalinya anak yang hilang itu Buddha. Oke, betul ya. Yang dimaksud ayah dalam perumpamaan kembalinya anak yang hilang adalah Buddha. Selanjutnya, tolong disimak. Oke. Setelah memahami makna cerita tersebut dengan benar, hal apa yang akan kamu lakukan terhadap ajaran Buddha? Hal yang kamu lakukan terhadap ajaran Buddha. Siapa? Angkat tangan dulu. Kami, Pak. Angkat tangan dulu. Kami, Pak. Rama. Oke, Rama. Mempraktekannya. Hah? Mempraktekannya. Mempraktekannya. Oke. Cukup benar. Tapi Bapak mau jawaban yang lebih mengenal lagi. Ayo, Saya, siapa Pak. yang tadi? Pak. Felicia. Melakukannya dengan baik. Melakukannya dengan baik. Oke, sudah lebih bagus lagi. Kami, Pak. Siapa Forbes?
Pak. Ya, Forbes. Melakukannya dan mewarisinya dengan baik. Oke, sudah lebih bagus lagi. Betul. Ada yang lain? Melakukan dan mewarisinya dengan baik, mirip Forbes. Oke, ya. Jadi, oke. Ya, Bapak tekankan. Bapak ini ya, biar kalian lebih mengenal lagi pemaknaannya. Setelah memahami makna cerita tersebut dengan benar, yang seharusnya ya yang bisa kita lakukan terhadap ajaran Buddha adalah ya mempraktekkan ajaran Buddha dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas sampai di sini adakah yang mau bertanya? Mbak, saya mau tanya, Pak. Ya. Mengapa hidup itu disebut penderitaan? Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Kenapa hidup itu disebut sebagai penderitaan? Oke, Forbes dan yang lain tolong disimak. Bapak kasih analogi begini. Penderitaan yang dimaksud dalam ajaran Buddha di sini adalah bukan penderitaan karena pada saat kita misalnya Mati. sedang lapar, itu kan menderita kalian ya? Ya. Bukan itu maksudnya. Atau kalian misalnya sedang bersedih habis dimarahin mama misalnya. Bukan itu. Yang dimaksud di sini penderitaan adalah proses terjadinya kita kadang, oh tadi saya habis makan terasa kenyang. Kenyang kan senang. Setelah makan ternyata beberapa jam kemudian lapar. Nah, proses perubahan itulah yang disebut sebagai sebuah penderitaan. Gitu ya. Oke, Pak. Segala sesuatu yang tidak kekal itu menyebabkan penderitaan. Sampai di sini jelas ya? Oke, Iya, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Jadi, Saya, Pak. oke. Saya mau nanya, kalau misalkan kita sudah nibbana nih, kita tuh bakal kayak berwujud sebagai apa gitu. Oh, kalau Misalkan sudah kayak kita mencapai disuruh nibbana, itu kita tidak berwujud lagi. Alias, kalau kita sudah mencapai nibbana, itu berarti kita tidak memiliki nama dan rupa. Nama itu kan nama kita ya. Nama itu pikiran, perasaan, itu disebutnya nama. Nah, rupa itu adalah badan jasmani. Segala sesuatu yang membentuk badan jasmani kita apa? Kan manusia ada kulit, ada darah, itu wujud cair ya. Ada tulang, ada daging, ada rambut, gigi. Nah, ini kan perpaduan dari jasmani inilah ini yang disebut dengan pancakanda. Nah, orang yang sudah mencapai nibbana itu tidak memiliki pancakanda lagi atau tidak ada yang bisa merasakan penderitaan gitu maksudnya. Jelas? Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya kan kalian masih SD ya. Memang pemahamannya kan masih belum bisa ini. Belum apa kalau Bapak bilang itu dengan perumpamaan pun ya Bapak agak susah juga untuk menjelaskannya maksudnya. Jadi intinya kalau nibbana itu berarti sudah tidak memiliki pancakanda, tidak terlahir lagi seperti itu. Kalau diibaratkan itu sudah di tengah-tengah ada pulau kecil di tengah samudra yang hidupnya sudah enak. Nah, gitulah kurang lebihnya, ya. Tapi itu di atas dari alam surga. Itu di atas dari alam surga. Jadi nibbana itu sudah paling tertingginya seperti itu. Nah, kita kalau mau mencapai kebahagiaan, ya kita dengan berdana
itu kita bisa untuk terlahir di alam surga. Jadi untuk terlahir di alam surga itu mudah. Kita yang penting berbuat baik, sering membantu orang, suka membantu orang dengan ikhlas, nah kita akan bisa terlahir di alam surga. Gitu. Tapi untuk mencapai nibbana, kita harus meditasi. Nah, tentunya meditasi juga tidak sesederhana kita meditasi 5 menit terus mencapai nibbana, nggak bisa ya. Itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya mau bertanya tapi bukan berkaitan dengan anak yang hilang, Pak. Oke, sementara kita masuk ke sini dulu ya. Pertanyaannya yang berkaitan dengan kembalinya anak yang hilang. Untuk pertanyaan yang lain nanti. Oke. Nggak ada? Kalau tidak ada, ya. Bapak cukupkan sampai di sini dulu untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, tadi sudah Bapak simpulkan makna dari cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Nah, Bapak akan menyampaikan untuk pertemuan berikutnya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang dasa paramita. Ya. Dengar ya anak Bapak ya. Jadi nanti dipelajari terlebih dahulu materinya ya, biar kalian bisa memahami dengan baik dan waktu Bapak jelaskan kalian dapat bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami dengan baik ya materi ini. Dan Bapak akan close dulu share screen-nya, Bapak stop dulu share screen. Nah, oke. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Silahkan kita anak Bapak semuanya bisa beranjali kembali. Kita tutup dengan Namaskaragata. Oke, semuanya bersikap yang baik. Kita bernamaskara terlebih dahulu. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Terima kasih atas berkahmu pada hari ini. Kami masih diberi kesehatan dan kami masih bisa melakukan proses pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, anak Bapak semuanya selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Oke, Namo Buddhaya. Semuanya sehat ya. Jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, baik anak Bapak, terima kasih semuanya. Kita sudah Zoom meeting hari ini dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat untuk anak Bapak semuanya. Oke, Bapak akhiri, mudah-mudahan anak Bapak tetap sehat selalu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Oke, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Bye-bye. Namo Buddhaya, Pak. Namo Buddhaya, Pak. Ya.